Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya untuk menjadi terkenal, itu diinginkan oleh orang kan. Apalagi kalau artis-artis, kalau sudah mulai redup, nanti yang aneh-aneh dibuatnya supaya namanya muncul lagi, akhirnya dibicarakan lagi. Orang sangat inginkan dikagumi dan terkenal dan seterusnya. Dan ada yang sangat menikmati itu. Dan ada juga yang merasa seperti itu. Jadi ada seorang pastor, ini pun merasa bahwa dialah bintang di paroki itu, yang sudah lama dia di paroki itu kan. Pada umumnya kalau di Eropa sana, pastor paroki tak pernah pindah, ditempatkan di situ. Nanti waktu masih muda, kemudian sudah menjadi pastor paroki seumur hidup sampai mati di situnya dia kan. Sehingga kalau datang yang namanya kapelan yang membantu dia, itulah dilatihnya nanti, dan kapelan ini masih bisa pindah-pindah. Tapi kalau sudah ditentukan akan di situ dia tetap. Jadi pada satu hari pastor yang sudah berumur ini datang seorang kapelan untuk membantu dia. Jadi minggu pertama ini harus berkhotbah kapelan ini kan. Tapi rupanya pastor yang ini harus ada urusannya dan pergilah dia. Sehingga pastor yang kapelan ini berkhotbah di gereja yang besar itu pada hari Minggu. Jadi waktu pulang pastor ini, bagaimana dia berkhotbah ya? Lalu begitu kan, apakah sudah cocok teologinya, biblisnya dan seterusnya? Jadi dia tanyalah kepada umat, karena dia sudah merasa, bagaimana pastor muda itu? Ditanya, aduh pastor, harus dilatih lagi itu. Dari segi teologi pun tak ada, dari segi biblis pun tak ada, pengeterapannya pun kurang. Bagaimana? Ya. Tanyanya lagi ibu-ibu, sama. Tanya suster, iya tak ada. Udah mau masuk lagi ke rumah, harus ku nasihati pastor ini. Waktu makan mereka dua, bagaimana kemarin khotbahnya? Waduh, itulah saya tak sempat mempersiapkan karena harus ke sana lagi, ada lagi orang sakit. Tapi kebetulan lah di kamar pastor kulihat ada khotbah pastor yang lama. Itulah khotbahkan. Diamlah dia. Khotbah rupanya mati laku. Sesudah itu, aduh rupanya khotbahnya itu tak bermutu. Sesudah itu dia sedih. Rupanya tak bermutu. Itulah para bapak dan ibu kalau ingin menikmati kemasyhuran padahal tak tahu diri kan, tak tahu diri. Pada hari ini justru Yesus terbalik, ya, terbalik. Memang banyak kali orang datang, luar biasa banyaknya. Dari ini banyak juga yang bukan orang Yahudi ya. Kalau kami sudah beberapa kali ke arah sana, sudah 3 kali ya ke Yerusalem. Jadi Judea bolehlah itu, Yerusalem dan seterusnya. Idumea seberang sungai Jordan, Tirus dan Sidon. Itu semua sebenarnya bukan dalam arti ini menurut orang Yahudi itu orang kafir. Tapi karena mereka itu mendengar bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri seseorang yang bernama Yesus, walaupun belum ada WhatsApp dan SMS dan handphone dan seterusnya, mereka entah bagaimana itu. Enggak ada sudako, enggak ada apa, berjalan kaki berhari-hari dan berkumpul karena kekaguman dan ingin hanya menyentuh orang ajaib. Tapi kalau kita lihat tadi, Yesus memang mau mengapa mereka menolong mereka. Cuma Yesus mengambil jarak. Dia naik ke perahu dan orang banyak itu berduyun-duyun di tepi pantai Danau Galilea ini. Memang secara alamiah mungkin cocok, tapi penafsiran kitab suci di sini para ahli ingin katanya Yesus mengatakan mau mengambil jarak dari orang ramai yang seperti ini, yang hanya mengagumi Mesias yang datang karena membawa kesembuhan, keselamatan, keberuntungan, makan, minum, berlimpah. Mesias ini datang, luar biasa. Dan itu yang mau dielakkan oleh Yesus. Karena hanya berdasarkan kegembiraan, kesuksesan, penuh rahmat, tidak ada penyakit dan semua, bahaya sekali itu.
kalau kita menjadi pengikut Kristus dengan hanya berdasarkan kekaguman. Padahal Mesias datang juga menderita, ya. Ketika Mesias pun datang, kita tetapnya sakit, kita tetapnya ada percobaan, kita tetapnya bisa miskin dan seterusnya. Disitulah mau dijaga oleh Yesus, malahan sampai mati pun seperti Agnes hari ini kan. Dan kalau tidak dijaga oleh Yesus ini, sebenarnya itulah yang sangat mudah hancur imannya. Kalau kita lihat kan, kadang-kadang ada itu yang membuat bagaimana bisa menyembuhkan katanya di lapangan ini. Udah tahunya kita itu, besoknya bisa tak percaya itu, karena tidak mendalam. Dan pada hari inilah juga Yesus harus bertanya atau mengambil jarak dari kita. Kita kadang-kadang itu, aku sudah menjadi Katolik, terima kasih kepada Tuhan, saya merasakan keberuntungan, anak saya di sana, anak saya di sini, dan kami. Kadang-kadang dalam hati saya, kalau ada nanti penyakit, jangan tak Katolik lagi nih. Kalau ada nanti kegagalan, tak Katolik lagi nih. Karena imannya hanya diekspos dalam keberuntungan dan rahmat yang banyak, tidak dalam kegagalan. Padahal beriman kepada Yesus sering juga gagal, sering juga sakit, malahan mati, malahan disingkirkan, penderitaan. Itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Disinilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, bagaimanakah kita beriman. Tuhan pasti memberi makan kepada kita, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tapi Tuhan juga bukan berarti membiarkan, karena kita banyak juga akan kita alami penderitaan. Banyak juga kita alami mungkin kemiskinan, kegagalan. Dan disinilah justru ketika kita merasakan itu dan kita beriman, kita tetap teguh. Walaupun tidak selalu karena rahmat, berkat, kekayaan, dan seterusnya. Iman yang benar ialah apapun yang terjadi dalam diri kita, seperti iman Ayub atau banyak yang lain, apapun yang terjadi dalam diri kita, kebahagiaan, aku tidak menjadi gila karena kebahagiaan atau melupakan Tuhan. Penderitaan, aku tidak menjadi lupa kepada Tuhan dalam menderita. Imanku tetap teguh kepadanya. Dan juga tadi ketika iblis-iblis, roh-roh jahat itu berteriak, engkaulah anak Allah, Yesus melarang, jangan memberitahukan kepada siapapun. Awas kalian, mengapa ya? Karena memang iblis-iblis atau roh-roh jahat sama-sama, mungkin kita juga mempunyai roh jahat di dalam diri kita. Kita katakan engkaulah anak Allah, tapi sebenarnya kita enggak percaya. Besoknya kita main judi kan, engkaulah anak Allah, kemudian merdatu, engkaulah anak Allah, tak apa kita buat. Orang seperti ini akhirnya disingkirkan oleh Yesus, tersingkir dan berteriak, oh pergilah, jangan pernah kau datang ke sini. Yesus menyingkirkan orang-orang seperti ini. Tetapi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kedua hal inilah Yesus mengambil jarak dari orang-orang yang sangat antusias mempercayai dia, tapi hanya dari segi keenakan. Yesus tidak mau seperti itu. Dalam penderitaan pun kita harus percaya kepada Yesus. Apalagi dari roh-roh jahat yang mengatakan engkaulah Mesias, engkaulah Kristus, engkaulah Tuhan, tapi tidak sebenarnya penuh kepercayaan, itu juga akan diusir oleh Yesus. Di mana kedudukan kita terserah kepada kita, tapi ingatlah Yesus selalu menjadi Mesias penyelamat kita. Amin.